Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Kali ini kita ada di booth CAF ya. Tepatnya di Gias nih. Karena kita mau nemenin CAF buat pilih-pilih mobil, abis itu nanti dibeli sama CAF ya. Bener banget. Kenapa kok tiba-tiba pengen beli mobil? Kita pengen mobil baru nih ceritanya. Pengen rekomendasi dari Bro Ridwan sih. Mobil baru yang I CAF see. kira-kira yang cocok apa sih sama plus minus dari mobil-mobilnya sih. Oke, jadi mobilnya tuh rencana mau dipakai buat apa dan kebutuhannya seperti apa sih? Oke, mobilnya sih kita pengen yang mirip-mirip kayak Pajero sebenarnya. Mirip-mirip kayak Pajero. Kayak Pajero ya? Kayak Pajero spesifikasinya. Terus kita pengen yang bisa berkegiatan di outdoor, Oke. di lapangan, dan bisa buat perjalanan jauh juga nih. Selama ini mobilnya ada apa aja? Oke, kalau CAF kita ada mobil Pajero, kemudian ada Nissan Serela, kita juga ada H1. Ada H1, Ada jadi H1 tiga juga. itu ya. Tiga Nah itu ini juga. mau dipakai kurang lebih yang kayak mirip-mirip Pajero. Mirip-mirip Pajero sih. Kenapa nggak beli Pajero lagi aja? Wah, kita pengen yang lebih refresh lagi sih. Pengen Kita yang beda coba ya? yang beda sih sebenarnya. Oke, nanti kita akan Iya. muter-muter selain Pajero pokoknya ya. Sip. Karena udah ada. Iya. By the way, di sini tuh ada apa aja sih? Di sini tester kita lengkap semua nih. Dari sabun Testernya wajah, produk semua lengkap produk ya. semua lengkap. Ada dari mulai sabun mukanya, face wash-nya, Oke. ada sunscreen, deodoran, ada serum, ada face spray, ada parfumnya juga dan body wash-nya juga Ini nih. bisa kita coba-coba berarti ya? Boleh banget dicoba. Oke. Gitu. Nah, ini untuk saffron oud variannya. Saffron Wanginya oud ya? tuh wangi-wangi oud dan juga ada aroma rempah dari saffronnya juga. Oke. Kalau gua Iya. paling sering pakai yang ini. Pakai yang Humble Forest ya? Iya. Kenapa tuh? Kenapa Mas Ridwan suka sama yang Humble Forest tuh? Jadi ini berapa kali kita habisin dia? Karena ini favorit gua, pertama bentuknya kecil. Kecil ya? Jadi gampang mau masukin kemana-mana ya. Travel size ya? Travel size. Iya. Udah gitu pas di bawah tuh kalau kita coba pakai gitu ya. Apa ya? Bentuknya tuh keren. Keren, Jadi ya? pas kita buka terus orang kali lihat, "Ih, apaan tuh?" Wih. Kayak Cakep banget kita ya? punya kelas gitu ya, dan Bener, baunya bener. enak. Baunya Rata-rata temen gue kalau gue kasih coba gitu ya, Humble Forest. pasti besoknya dia beli. Pasti beli ya? Iya. Humble Forest salah satu yang ini sih best seller juga. Oke, itu ada apa ya kok? Oh. Dari tadi kayaknya ada kekerasan dalam boot CAF ini. Kalau ini kita ada Activation Boxing Challenge. Jadi Oke. buat teman-teman yang mau ikutan Boxing Challenge dengan poin 9.200 nanti bisa dapat free produk dari CAF. Jadi, wow, dapat dong tuh. Dia 9.200 bisa dapat free produk dari CAF. Oke. Nanti free produknya bisa dapat body wash atau face wash. Saya boleh coba? Boleh coba, boleh coba. Oke. Kita sebelum mulai harus ingat-ingat dulu wajah orang yang belum bayar utang ya. Ya, Ya. salah. Oke, nah. Weh, Wih, dapat dong. dapat free produk. Sip. Ya wes, yuk jalan yuk. Oke, kita lanjut ya. Gas. Yes. Sekarang kita di hall 10 nih. Kalau kita mau ke sana, Iya. Pajero lagi. Pajero lagi. Kita pengen yang refresh baru sih. Oke, ada Expander Cross. Tapi mungkin skip ya, karena kan mau levelnya sepajero ya. Iya, refresh Nah, kayak Pajero. di Hyundai ada Palisade Palisade. sama Santa Fe. Palisade Santa Fe. Boleh kali kita ngeliat kali ya? Oke, gas. Nah, yang ini nih mobil SUV termahal dari Hyundai, Oke. Palisade. Cuma kita mulai dari yang kurang-kurangnya dulu nih. Kurangnya apa sih mobil ini, Bang? Harganya 1 M lebih. 1 M lebih. Wah. Jadi kalau mau buat mobil operasional, mau buat mobil adventure, ini lebih cocok buat mobil direktur sih. Mobil direktur. Oke. Ya kan, Bener, bosnya CAF gitu datang, atau mungkin yang manajer tingkat atasnya gitu kan. Naik mobil ini cocok. Oke. Nah, kalau buat mobil perusahaan, buat adventure sana sini enak banget sih, cuma Enak banget sih. mahal. Ini kayak buat perjalanan jauh juga nyaman banget sih. Nyaman. Suspensinya bagus. Terusnya bagus. Mesinnya oke, ya, kenceng, irit, tapi ngisi dex. Jadi kalau kita mungkin ke luar kotanya itu Kalimantan atau Sulawesi, itu nyari BBM-nya agak susah. Oh, I see. Tapi kalau soal kenyamanan, ya 1 M Juara tidak sih. perlu diragukan lagi. Benar. Enak banget Enak mobilnya. banget ya. Bisa sih ini gue jadi rekomendasi ntar ke manajemen kali ya. Iya, cuma ya itu harganya mahal. Iya. Tapi ada lagi yang di bawahnya. Ada lagi. Ya, lihat Boleh, sana ya. Mau lihat sana, siap. Apa nih kalau ini, Mas Ridwan? Nah, kalau ini Santa Fe, Santa dia Fe. lebih murah dibandingkan dengan Palisade tadi. Ini harganya sekitar 700-an. Oke, ini mobil juga enak banget. Mesinnya sama Palisade. Dia irit, kenceng, dan ini transmisinya dual clutch. Oke. Nah, cuman masih mahal juga. Masih mahal juga ya. Iya. Dan kalau beli ini pastiin yang diesel. Dia ada yang bensin sama yang diesel. Gue rekomendasi yang diesel. Terus, gue senangnya tuh kalau kita send, lagi nggak dinyalain ya. Ya. Dia kalau misalkan kita send sama kayak Palisade, dia bisa ngelihat gambar. Jadi jadi kamera kiri kanannya, sama kayak Ioniq lah.
Ini mobil bagus banget sih. Dan gue pakai Santa Fe di generasi sebelumnya. Sama mungkin di bangku baris belakangnya dia nggak selega Palisade. Dia lebih sempit sedikit lah. Cuma kalau mau lega ya Innova. Belakangnya lega. Karena kan biasanya kita bawa barang-barang cukup banyak ya juga. Iya. Berarti kalau bawa barang banyak, kasih roof rack atasnya. Kasih yang roof box. Ganteng tuh. Ganteng ya? Iya. Perjalanan jauh, cakep sih ini juga. Masuk rekomendasi juga nih. Oke, nah sekarang kita ke itu aja tuh. Ada namanya Cherry. Ya. Ada Tiggo 8 Pro. Gas, yuk. Gas, boleh. Nah yang ini Cherry Tiggo 8 Pro. Nah tuh orang lagi keluar, kita masuk yuk. Oke, siap. Ini warnanya gimana? Warnanya sih dia tuh kalau lagi siang kayak ungu. Kayak ungu ya, terang ungu banget terang. ya. Tapi kalau gelap dia langsung kayak hitam gitu Kayak loh. warna hitam ya. Mungkin bisa dibilang kayak ungu tapi agak-agak red burgundy. Jadi Jadi kayak kalau di cuff tuh mungkin yang River wood Note ya. lah. Ada River Note ya. Benar banget. Kayak gitulah. Nah, coba lihat dalamnya. Nah, ini harganya terjangkau ya, nggak nyampe 600 juta. Tapi kalau misalkan cuff itu sering outdoor, keluar kota yang jauh-jauh, dealernya nggak banyak. Jadi buat servis atau mungkin ada emergency, dia agak susah karena dealernya cuma di kota-kota besar aja. Tapi secara kemewahan gitu ya, nggak kalah sama Santa Fe tadi. Oh, nggak kalah ya? Nggak kalah. Oke. Ini juga Mesinnya juga 2000 cc turbo, kenceng. kenceng ya. Buat aktivitas-aktivitas, kalau kita kan cukup padat ya aktivitas kegiatan dari CAF ya. Ini cocok banget nih untuk kegiatan sama CAF di activity outdoor kali ya. Dan bisa test drive di belakang kalau mau coba. Dasar di belakang. Oh, menarik. Kayak sales gue ya. Mewah ya. Mewah banget. Sip. Nah sekarang kita lihat ke sana tuh. Boleh, Ini boleh. ada yang lebih terjangkau. Ada yang lebih terjangkau lagi nih. Nah kalau ini ada Almas. Ini yang hybrid RS. Oke. Jadi dia udah pakai mesin hybrid. Tentunya irit bahan bakar dan tenaga juga lumayan. Karena putaran bawah tuh berasa banget tuh kick cus gitu kan. Nah terus masuk yuk ke dalam. Silakan Pak dilihat. Wah. Wah, desain interiornya Kita- masuk aja udah mewah gini ya. Kita jadi sales multi brand. Jadi semuanya kita promosikan. Kalau ini dia tuh sebenarnya si Almas ini harganya itu di bawah 500 juta. Di bawah 500 juta tapi dengan desain interior yang Dia mewah tuh banget. mungkin sekarang berapa ya? 460 470 gitu yang hybrid ini. Jadi untuk hybrid dia harganya kayak Innova Zenix tipe G, tapi kelengkapannya lebih banyak dari Q malah. Terutama coba di situ pencet home. Nah, itu ada kamera 360-nya lihat. 30 panoramic tuh. Wow. Jadi layarnya gede dan ada kamera 360, jadi buat melihat tuh lega banget. Oh, bisa kelihatan ya depan, belakang, Iya. kanan kiri ya. Dan ini juga 7 seater. 7 seater. Jadi Wah. belakangnya ada bangku kalau kita mau bawa orang tambahan. Jadi kalau Palisade itu harga 1M ya, kalau beli ini bisa dapat 2. Bisa dapat 2 beli. Dapat kembalian lagi. Dapat kembalian lagi. Iya. Mau kampanye bisa tuh. Di atasnya ada Bisa kaca banget kan? kampanye sambil nunjukin produk CAF kali ya. Iya. Mantap Terus banget nih. sekarang tampaknya baru dan sekarang dia setirnya bisa maju mundur. Jadi di situ ada tuas dikebawahin, bisa maju mundur. Tuas tubuh ya? Coba ditarik mundurin. Oke. Yang dulu nggak ada tuh. Oke. Yang facelift sekarang ada. Adasnya pun udah lengkap ya. Berarti- Jadi Bapak kalau beli ini dari saya ya. Berarti bisa nyesuaiin sama postur tubuh si drivernya juga ya. Nah, Wuling ini mobil Tiongkok yang punya dealer network paling banyak untuk saat ini Oke. dibandingkan mobil Tiongkok lain di Indonesia. Oke, mau lihat lagi yang lain? Mau lihat lagi yang lain boleh? Let's go. Let's go. Ini MG nggak ada 7 seater, DVSK kita skip aja. Daihatsu juga 7 seaternya harganya di bawah ya. Kan kita mau cari yang bergengsi kan? Cari yang bergengsi dong. Nah, kalau ini mobil yang mungkin tahun depan tuh 2 tahun lagi bakal banyak banget di jalan. Benar banget. Kayaknya sih orang-orang udah pada tertarik sih kalau mobil-mobil tipe kayak gini ya. Iya kan karena kijang lah ya. Kijang, Ya, bener 7 seater, lega gitu kan, udah pastilah. Nah, ini mobil gue ada punya juga irit. Irit ya. Kalau buat jarak jauh, dealernya banyak di mana-mana. Jauh memang kalau untuk fitur, kenyamanan segala macam ada banyak yang lebih Banyak baik yang dari lebih. ini. Cuman ya nama besar Toyotanya dan kalau kita mau jual gampang. Cuma kalau buat branding karena mobil banyak di mana-mana
nggak kelihatan wah sih takutnya. Kelihatan wahnya sih. Oke. Kalau misalkan mobil yang tinggi, gagah gitu atau SUV, pasti akan menarik perhatian sih. Iya, emang dia bentuknya dibikin kayak crossover, cuma kayak kita naik Innova aja. Oke. Tapi ini so far nyaman sih. Nyaman, Kenyamanan nyaman. sih. Mau lihat yang lain? Boleh lihat yang lain nih. Toyota masih ada satu lagi nih. Toyota masih ada satu lagi. Iya, yuk. Boleh lagi. Nah kalau ini Fortuner, udah tau lah ya Fortuner seperti apa ya. Iya. Ini sih mirip kayak mobil-mobil sebelumnya ya. Kan kalau punya Pajero, nah sebelahnya Fortuner tuh kayak Tom and Jerry sebenarnya. Bener. Berantem mulu ya. Yin and Yang. Cuma kalau Fortuner ini tahun depan kayaknya keluar model barunya. Keluar model baru. Jadi kalau beli sekarang sih nggak Agak enak. sayang ya. Tahun depan tiba-tiba ganti model gitu kan, setahun kan nggak berasa ya. Nggak kerasa sih. Itu doang sih. Paling sama yang sekarang mesinnya lebih gede, 2800. 2800. Ini BM kalau buat outdoor kegiatan di luar ruangan, kalau misalkan adventure gitu cocok nggak ya? Cocok, apalagi yang 4x4. 4x4-nya ada. Ada 4x4 Matic, VRZ, Banget sih. asik tuh. GR Sport ya sekarang ya, bukan VRZ lagi, GR Sport, jadi pakai body kit GR sama stiker GR-nya ada di samping. Oh, di samping. Iya. Cuma ya sama kayak Zenix, Apa tuh? di jalan banyak, Di jalan banyak, jadi nggak kelihatan Iya. uniknya ya? nggak kelihatan uniknya. Kelihatan uniknya. Nah, coba kita ke sana yuk. Sana, boleh. Yuk. Nah, ini yang paling baru nih, Ini baru CR-V terbaru ya? CR-V dan ada dua. Oh iya. Ada yang 1500 cc turbo, 1500. kayak mesin yang lama, sama ada yang ini. Kalau ini berapa cc nih? Yang ini 2000 cc tapi hybrid. 2000 cc. Jadi katanya tenaganya lebih gede, tapi lebih irit karena hybrid. Oh, oke. Berarti kalau untuk perjalanan yang lebih panjang, lebih cocoknya yang 2000 cc mungkin ya? Tapi nggak juga, Nggak juga. karena yang hybridnya ini cuma 5 baris. 5 baris, 2 baris, jadi cuma Dua bisa 5 baris. penumpang. Kalau yang non hybrid, dia bisa buat 7 seater. 7 seater. Iya. bedanya Berarti di ada situ. kelebihan dan kelemahan ya? Iya, jadi kalau misalkan nyari yang 7 seater ya yang itu. Yang itu, yang 1500 cc. 5 cc dan harganya sekarang lebih mahal, 700 jutaan. Lebih mahal yang 1500 atau yang 2000? Yang 2000. Yang 2000. Karena yang ini dia pakai hybrid. Pakai hybrid ya. Nah, kenapa dia nggak bisa 7 seater yang hybrid? Karena di belakang itu dia ada baterainya. Oh. Jadi kursinya nggak bisa dilipat ke bawah. Oke. Makanya kursinya ditarik. Oke. Cuma ini fresh banget. Kalau beli ini pakai 5 tahun lagi nggak kelihatan kuno. Karena model barunya keluarnya lama pasti. Oh. Rata-rata tuh 6 tahun lah baru keluar model baru. Oke. Kalau untuk warna cuma ada berapa varian kalau yang ini? Gak tau ya, gue sih senangnya tuh warna kayak gitu tuh. Tapi ada nggak ya? Warna Kayak kaki apa ya? Sen kaki. Sen kaki ya? Iya, bagus ya. Bagus sih warna-warna earth tone ini. Iya, cocok kan warna-warna cup tuh bajunya sama tuh Ya ya. sama ya. Nah, kalau ini Kia Carens. Kia Carens. Iya, harganya 400 jutaan. Jadi dibandingkan tadi nih kayaknya paling terjangkau nih Ini ya. paling terjangkau sih sejauh Iya, ini. Ya. ada Almas hybrid ya mungkin sama lah ya. Iya. Cuma dia mesinnya ada turbo, Oke. 1.4 turbo, ada sunroofnya, bisa dada-dada ya. Oh. Dan juga udah pakai audio Bose. Cuman Kia dealer networknya nggak sebanyak yang lain. Nah, sama mungkin bentuk eksteriornya nggak semua orang suka sih. Nggak semua orang suka ya untuk eksteriornya. Tapi ini kalau kita branding ya, kayak one of a kind sih. Unik sih. Ya jarang di jalan, Jarang. kenceng lagi mobilnya. Tapi sebenarnya ini sama kayak Stargazer, basicnya sama. Jadi ada varian 1500 cc yang lebih murah di bawah 400 juta. Oh, oke. Cuma mendingan yang turbo biar ada ininya nih atasnya nih. Kan Ada kalau sunroofnya. ngambil video kan enak ya ke Oh, iya atas sih. gitu kan. Oh, benar. Jadi buat branding juga oke gitu loh. Tapi nggak cuma satu. Ada lagi di sebelah sana. Di sebelah sana ada lagi. Yuk lihat yuk. Oke. Nah ini Kia Carnival, mobil yang laris banget di Korea Selatan ya. Jadi kalau di Korea Selatan tuh banyak yang warawiri. Oke. Ini mobil ada kelebihannya yang nggak dimiliki sama yang lain. Apa tuh kelebihannya tuh? Jadi dia tuh bisa jadi 4 baris. Jadi di belakang itu ada kursi yang bisa dilipat rata lantai tapi bisa dibuka. Jadi kalau kita bawa orang banyak, bisa nih pakai mobil ini. Cuma ada cumanya lagi, Apa tuh cuma itu? mahal. Berapa? 948. 948 juta. Nah ini juga bangku tengahnya gede ya. Waduh. Ayo Pak Bir. Mau kemana nih? Terus dia udah pakai elektrik. Oh lagi dimatiin ya. Iya. Lagi dimatiin. Jadi lega banget lah Lega ini banget. mobil. Oke. Dan buat branding keren walaupun dia bukan crossoveran. Oke. Tampilannya tuh beda gitu. Unik juga nggak sih kalau misalkan di jalanan di branding kayak belum ada, jarang yang punya? Iya, betul. Setuju. Nah ini, coba mendekat. Jadi dia kan 8 seater nih ya. Tapi bisa kita buka lagi. Wah.
Jadi 11 seater. Cuma kalau udah dinaikin gini, bagasinya nggak ada. Bagasinya habis. Habis, jadi Ya. mesti pasang atas. Tapi ya buat darurat oke lah. Oke lah, buat bawa orang lebih banyak lagi oke sih. Misalkan lagi mau pameran nih, Ya. kan biasanya orangnya banyak Ya, buat ya. shuttle kan kemana. Udah pakai satu ginian cukup, nggak perlu 2 mobil. Nggak perlu 2 mobil. Nggak perlu 2 mobil. Paling bareng beli roof box di atas Oke, buat oke. naruh di sana. Asik ya? Asik banget sih. Terus kalau dilipat, tuh Oh. bener-bener rata. Rata sama bawahnya ya. Iya. Nanti kalau Kaf beli ini gue pinjam. Nah, ini ada Nissan Terra. Nissan Terra. Coba dilihat dalamnya. Interior sama warnanya sih mirip-mirip kayak warna-warna saffron oat sih ya. Iya, warnanya ini ya. Merah ya. Merahnya tuh bukan merah yang nyala, tapi kayak merahnya tuh yang Merah doff. gitu ya. Heeh. Dan ini dulu Terra tuh punya banyak model, varian. Sekarang yang facelift itu tinggal satu doang dan dimasukin yang paling topnya. Oke. Jadi dia dapat 4x4 dan fiturnya paling banyak dibandingkan dengan Nissan Terra yang sebelum-sebelumnya. Bener-bener dimaksimalin. Bahkan head unit aja gede tuh. Nah, ini kalau kita lihat ya harganya 700 jutaan kalau nggak salah ya. Nah, kelihatan beda sih dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Cuma beda ya. mungkin kalau dijual harganya nggak bisa sebagus yang lain aja. Kenapa tuh? Karena ya peminatnya nggak banyak. Tapi nggak masalah. Kelihatannya gagah, gede, buat adventure juga. Buat adventure kayaknya cocok 4x4. banget ya. 4x4. Bisa buat nerabas jalanan-jalanan Iya, naik gunung. naik gunung ya. Heeh. Mantap banget sih. Cuma nggak ada sunroof. Oh, nggak ada sana. Jadi kalau mau mobil kamera car gitu susah tuh. Misalkan mau lagi videoin lagi downhill gitu kan, sepeda dari atas tuh nggak bisa. Tapi kalau untuk bagasi gimana nih? Bagasinya ya kayak Pajero Fortuner lah, segitu aja lah. Kalau dinaikin ya segini aja, dan dia bisa ditidurin lagi. Udah elektrik juga ya. Wih. Jadi gini rasa menjadi sales ya. Tonton lagi? Boleh. Ada satu mobil yang keren banget nih. Apa tuh? Penasaran sih. Ganteng banget sih. Dari segi interiornya juga kelihatan mewah. Rasanya beda gitu loh, European banget. Kelihatan kerasa beda sih. Ini kalau kita ke Jerman sih mobil banyak banget gitu, tapi kalau di Indonesia tuh jarang. Jarang. Makanya kalau untuk di branding dan dia akan dibawa ke jalanan kayaknya unik banget sih. Iya, kelihatan gitu kayak punya kelas gitu kan. Dia atasnya belum panoramik ya. Oke. Kalau untuk bagasi gimana nih, Bang? Bagasi kita lihat. Jadi sebenarnya bagasinya itu dia lumayan lega sih ya. Lumayan lega ya. Tapi 7-seaternya tuh ya kecil banget. Jadi kalau kita duduk di belakang tuh agak gimana gitu. Agak sempit ya yang belakangnya. Buat darurat aja sih. Iya, iya. Cuma oke lah. Sama mungkin kayak CR-V juga. Sama tuh, ada ininya nih. Jadi kalau kita lipat, terus mau bawa barang bisa ditutup. Jadi orang nggak bisa ngintip kita bawa apaan. Oh, iya. Kali aja Kaf punya produk baru yang masih secret kan, top secret Iya. nggak boleh Bisa dilihat orang. ditaruh sini nih. Iya ditutup bisa. Ditutup ya. Oh, bangku baris 3-nya emang kecil aja. Kecil aja ya. Mm-mm. 7-seater, bagasinya juga nggak terlalu luas ya. Terakhir ada mobil di sana. Terakhir ada lagi. Terakhir ada lagi. Kita lihat yang terakhir ya. Oke, ya. Nah, ini mobil terakhir yang bisa gue rekomendasikan nih. Oke, apa ini? Bukan mobil yang paling bagus, bukan mobil yang paling banyak fitur, bukan yang paling nyaman, tapi dia untuk off-road capability dan harga dia sangat terjangkau. 599 udah dapat 4WD. Udah dapat 4 WD? Dia dapat 4WD. Cuma emang fiturnya sederhana. Sederhana ya. Memang si Isuzu ini bikin New X ini karena kan dia kan dapat jatah impornya dari Thailand terbatas unitnya. Nah, mereka mau maksimalin buat fleet. Jadi kayak di situ ada buat perhutani, ada buat polisi hutan, ada buat polisi biasa, ada buat macam-macam. Dan lihat dong, ini sih opsional ya. Jadi ini modifan ya. Oke. Peleknya, bannya, depannya dikasih bumper besi, di sini dikasih roof rack besi. Nih, kita naik ke atas. Wah. Kuat ya ban atasnya. Iya, jadi emang dibikin kalau mau off-road adventure beneran, ini mobil yang 7-seater paling terjangkau. Oke. 7-seater ini ya. Iya, dan mesinnya irit. Mesinnya irit. Tahu, tebak berapa cc? Berapa sih saya? Menurut lu berapa? Diesel 2000. ini? Bukan. Berapa? Berapa? Diesel turbo. 2500. Kalau Fortuner 2800. Kalau Pajero 2400. Ini kan sekelas ya, sama-sama leather frame. Berapa kira-kira? Mungkin sekitar 3000. Bukan. Oh, salah lagi. 1900 1900. turbo. Turbo. Wah. Tapi bisa 150 PS. Jadi tenaganya cukup besar. Nah, ini salah satu mobil yang bisa gue rekomendasikan kalau emang kalian cari mobil yang bener-bener buat main lumpur, main apa segala macam ekstrim dan nggak penting dengan
pernak-pernik kayak misalkan fitur-fitur gitu nggak penting. Nah ini kayak ini ya, bisa ya. bisa. 4WD termurah. 4WD termurah. Kalau mau ngeliat dalamnya boleh ya? Boleh dong. Boleh. Kok boleh sih? Kan gue bukan sales ya. Kayak orang Isuzu gue. Ya lumayan lega lah ya. Lumayan lega sih. Cuma kalau yang lain tuh kayak Fortuner 4x4, Pajero 4x4 harganya lumayan. Harga lumayan. Nah ini harganya paling terjangkau lah. Dan dia sudah pakai otomatis. Kalau Pajero mungkin GLX. Tapi GLX 4x4 fiturnya masih banyakan ini buat off-roadnya. Dan ini kayak cocok sih kalau CAF mau buat ke area-area yang mungkin mau off-road gitu-gitu ya. Apalagi ya, Indonesia tuh kan negaranya kepulauan dan ada ring of fire. Betul banget. Jadi yang namanya tanah longsor, yang namanya gempa bumi, ya gunung meletus, itu frekuensinya lebih banyak dibandingkan negara lain. Jadi kalau CAF mau bikin peduli bencana, tiba-tiba ada bencana di mana? Nah ini mobil tuh bisa kalian modif kayak begini, terus langsung jalan. Jadi nggak cuma jadi mobil operasional, tapi jadi mobil kemanusiaan juga. Wah, cakep banget sih. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, gimana? Mau beli yang mana CAF ini cerita aja? Oke, tadi sih udah banyak banget ya rekomendasi dari Bang Ridwan ya. Cuman untuk rekomendasi saya pasti akan gue obrolin lagi sama pihak manajemen sih. Oke, di meetingin dulu ya? Di meetingin dulu sih. Karena bukan duit pribadi. Tapi ini ya, secara pribadi lu, gue. Setelah ngelihat banyak mobil, kasih tau dong 1, 2, 3 yang paling lo suka yang mana? Top 3 mungkin dari nomor 3 kali ya. Ya. Nomor 3 sih gue MUX ini. Mungkin cocok kalau misalkan CAF mau ke area-area yang bekas bencana alam gitu, bisa banget buat dibawa pakai MUX ini. Nomor 2-nya gue suka banget sama tadi Nissan Terra. Nissan Terra ya? Nissan Terra. Nomor 1-nya apa nih berarti? Nomor 1-nya rekomendasi gue sih Carnival tadi. Carnival ya? Carnival ya. Iya sih, emang pas masuk beda tuh ya, dalamnya bagus ya. Iya, banget sih. Interiornya juga. Oke, ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Nanti kita tunggu kira-kira CAF mau beli yang mana. Cuman, ini kita mau bagi-bagi giveaway juga nih. Paket dari CAF buat teman-teman yang komentar di bawah. Dari semua mobil yang kita tadi udah sebutin, menurut kalian nomor 1, nomor 2, nomor 3 pilihan kalian kalau kalian sebagai brand, sebagai CAF, kalian mau pilih yang mana? Kasih alasannya dan nanti jawaban-jawaban yang bagus ya. Mungkin sekitar 1 bulan setelah video ini kita akan pilih 3 terbaik. 3 terbaik di komen. Jadi langsung komen aja di bawah dan jangan lupa untuk share video ini ya. Follow juga akun sosial medianya CAF di deskripsi ya. Deskripsi ya. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Bye.